Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 22 Maret, judul renungan kita Dibersihkan dan Siap. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 10 sampai 12. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Sungguh sebuah kisah yang menarik. Siapakah orang ini? Jelas sekali bahwa Yesus tidak mengharapkan para murid untuk mengenalnya. Dia hanya berkata, "Pergilah ke rumah si Fulan." Namun jelas juga bahwa Yesus tahu bahwa orang itu sudah bersiap-siap sebelumnya. Kamarnya sudah disapu dan siap. Dan dia tahu siapa yang dimaksud murid-muridnya ketika mereka mengatakan guru. Apakah orang ini adalah seseorang yang telah mendengarkan Yesus? Mungkin mengikutinya di tengah kerumunan orang banyak? Apakah orang itu adalah seseorang yang telah melakukan mujizat bagi Yesus? Apakah Yesus pernah berbicara dengannya sebelumnya dan bertanya tentang sebuah ruangan? Atau apakah itu merupakan dorongan dari Roh Kudus? Apakah Yesus hanya tahu bahwa orang itu sangat ingin melayani dengan suatu cara? Dia benar-benar melayani. Bukan hanya karena Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir di sana, di mana Yesus memulai pelayanan perjamuan. Itu hanyalah permulaan. Rupanya disinilah para murid bersembunyi setelah penyaliban dan di mana mereka tinggal mungkin selama berminggu-minggu. Sepertinya disinilah mereka berkumpul ketika Yesus datang melalui pintu yang terkunci dan menampakkan diri kepada mereka. Dan disinilah Thomas menerima pelajaran. Alasan mengapa hal ini tampaknya mungkin terjadi adalah karena mereka ada di sana pada hari Pentakosta yang menyebutnya sebagai ruangan atas atau lantai 2 dan dikatakan bahwa ini adalah tempat mereka tinggal. Jadi, pemilik rumah ini pasti telah menjadi anggota dari kelompok yang diberkati yang membidani gereja Kristen mula-mula. Dan kita tidak pernah diberi namanya, hanya istilah itu, ruang atas, yang sampai hari ini merupakan sinonim dari menutup diri dengan Tuhan dan satu sama lain, menerima Roh Kudus dan cahaya untuk hari itu. Anak-anak, tetapi Tuhan tahu siapa orang itu. Allah telah menyimpan catatan tentang semua yang telah dilakukan orang itu dan keluarganya untuk kepentingan Kristus, dan suatu hari nanti kita akan bertemu dengannya dan dapat berterima kasih kepadanya secara langsung. Anda tahu apa yang saya hampir yakin akan dia katakan? Oh, jangan berterima kasih kepada saya. Itu bukan apa-apa. Saya yang punya kamar dan saya tidak keberatan untuk membaginya. Yang seharusnya kamu berterima kasih adalah Yesus. Dan matanya akan tertuju pada sosok bersinar yang mengubah hidupnya selamanya dan membawanya ke dalam kekekalan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pemberi hadiah yang agung, salah satu hadiah terbaik
yang engkau tawarkan adalah kesempatan untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Saya senang jadi bagian dari pekerjaanmu, bisa membagikan hal kecil yang saya miliki kepada orang lain, dan kemudian menerima berkat yang luar biasa saat berkat itu datang. Semoga saya bisa bermurah hati seperti orang yang tidak dikenal ini dan tetap menjadi anakmu yang rendah hati. Tolonglah saya untuk disapu dan siap untuk melayani. Amin.